Selamat pagi, salam bagi kita semuanya dimanapun kita berada, dan selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan untuk menguatkan, mencerai kita untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita dari kitab Zakaria 8 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kamu Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Jangan kamu takut, kuatkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ada 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kini kita berada pada masa kini, dan perjalanan kita menuju masa depan. Tetapi bagaimana kita berjalan menuju masa depan ketika masa lalu kita masih mengikat kita? Katakan masa lalu itu ada banyak dosa, ada banyak kesalahan. Tetapi ketika kita selalu berorientasi dan mengingat hal itu selalu, maka itu membuat langkah kita, bahkan membuat pertumbuhan rohani kita, tidak akan pernah bisa maju menuju masa depan. Masa lalu tentunya ada banyak hal di sana. Dan semua manusia memiliki masa lalu. Di sana ada banyak kenangan, di sana ada banyak dosa, di sana ada banyak kesalahan-kesalahan. Dan semuanya itu tidak akan mungkin pernah dihapus. Persoalannya adalah, apakah kita menjadikan masa lalu menjadi sebuah kenangan yang indah, menjadi sebuah pelajaran yang sungguh luar biasa pada masa kini untuk menatap dan menuju masa depan. Firman Tuhan melalui Zakaria ini mengatakan kepada umat Tuhan, kita bayangkan selama 70 tahun dalam pembuangan Babel, mereka menderita. Dan Tuhan memberikan firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan akan bertindak, sehingga mereka tidak lagi berorientasi kepada masa lalu. Tetapi Tuhan mau hantarkan mereka ke masa depan. Ada banyak dosa, ada banyak kesalahan pada masa lalu. Tuhan mau mengatakan bahwa dulunya kamu yang terkutuk di antara bangsa-bangsa, yang menderita, tetapi kelak menjadi berkat. Saudara-saudara, ini sebuah tindakan Tuhan yang luar biasa. Bukan karena upaya manusia, bukan karena usaha manusia, tetapi mutlak karena perbuatan Tuhan. Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang bekerja, asalkan mereka hidup seturut firman Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan katakan kepada mereka, dan semuanya harus mereka tinggalkan. Ketidaktaatan mereka kepada Tuhan harus mereka tinggalkan. Keyakinan, kepercayaan mereka kepada Tuhan harus benar-benar mereka ingat dan mereka pegang. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka lewat firman-Nya, kalau dahulu kamu menjadi kutuk di antara bangsa, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Bila masih terikat dengan kesalahan masa lalu, pada masa kini kita terganggu untuk menuju masa depan. Untuk itu kita harus bagaimana? Kita harus berubah, bertobat, bermetamorfosa. Kita harus benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, mengubahkan kita. Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, Tuhan bertindak oleh karena kasih-Nya atas umat-Nya, karena kita adalah biji mata Tuhan. Yerusalem akan dipulihkan. Mereka menjadi berkat yang dulunya adalah kutuk. Yesuslah yang memulihkan kita, menyelamatkan kita. Kita adalah Israel yang baru, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, tetapi
karena kebaikan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan, kitalah umat pemenang, sehingga jiwa pemenang selalu berjuang untuk menjadi lebih baik dan tidak terikat kepada masa lalu. Sekali lagi, biarkan masa lalu menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Dan pada masa kini kita adalah berjalan menuju masa depan. Hidup yang dipulihkan, yang telah diampuni dosanya, yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, hidupnya adalah menjadi berkat. Hidupnya adalah berdampak dan berguna. Hidupnya adalah selalu dirindukan oleh orang lain. Hidupnya adalah membawa kesembuhan bagi banyak orang. Ingat, ketika Abraham Tuhan panggil untuk meninggalkan masa lalunya, dia berjalan menuju masa depan. Pergilah, aku akan memberkati engkau, dan engkau menjadi berkat. Itu firman Tuhan tidak hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada kita. Saat ini masih pada semangat Paskah. Kebangkitan Tuhan tentunya membangkitkan kita untuk menoleh masa lalu menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Tetapi kita tidak berorientasi kepada masa lalu, dan kita menuju masa depan. Kita bangkit menjadi pemenang, dan kita bangkit menjadi orang-orang yang menunjukkan identitas diri sebagai orang yang telah diselamatkan, dan hidup kita menjadi berkat kapan saja dan di mana saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu yang telah menyapa kami, menyemangati kami menjalani kehidupan kami. Tuhanlah yang berkarya, bekerja atas kami. Biarlah orientasi kami adalah masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami menyadari ketika kami selalu melihat, menoleh, dan berorientasi atas masa lalu kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa, langkah kami, bahkan pertumbuhan kerohanian kami tentunya akan terhambat menuju masa depan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, menopang kami, agar kami benar-benar hidup baru. Kami menunjukkan identitas diri kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Kami dirindukan oleh banyak orang, kemana saja dan kapan saja. Kebaikan Tuhan terlihat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima pujian, syukur, doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.